Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu lagi dengan saya Fauzi Ihsan. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah khusus menjawab pertanyaan saudara-saudara kita, ya, jamaah-jamaah kita ataupun kaum muslimin semua yang mereka punya keinginan yang begitu menggebu-gebu, yang mereka begitu penuh semangat bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar saya bisa berangkat menunaikan ibadah haji? Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kami bisa melaksanakan ibadah umroh? Kalau perlu nggak perlu waktu yang lama Pak Ustadz, agar kami bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Nah teman-teman sekalian rahmati Allah, hari ini pada kesempatan video ini saya akan memberikan konten yang menarik, yaitu saya berbagi tips untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tips agar kita cepat melaksanakan ataupun menunaikan ibadah haji. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa setiap kaum muslimin, setiap kita, saya, Anda, dan teman-teman semuanya, sebagai seorang muslimin, sebagai seorang umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, mempunyai satu harapan, satu keinginan, satu cita-cita agar kita bisa mewujudkan untuk bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Ini bukan sesuatu hal yang mustahil buat kita semua teman-teman. Insya Allah ini bisa direalisasikan. Nah teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, seperti yang disyariatkan di dalam agama kita, bahwa sebetulnya yang namanya melaksanakan ibadah haji itu bagi yang mampu. Mampu dalam hal apa? Mampu yang pertama terkait dengan fisik. Karena ibadah haji adalah ibadah badaniah. Fisik artinya dia kuat, dia sehat, dan dia mampu secara fisik bisa melaksanakan rukun, wajib, dan sunnah-sunnahnya ibadah haji. Kemudian yang kedua adalah kuat secara finansial, yaitu dia mampu untuk membayar ongkos naik haji, biaya naik haji. Nah teman-teman sekalian rahmat Allah, makanya teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar bahwa ada sebutan istilah buat saudara-saudara kita yang pernah haji. Sebutannya lucu, tapi mudah-mudahan ini memberikan motivasi kepada kita. Dan itulah cara Allah. Cara Allah memberangkatkan bagaimana hamba-hambanya agar datang pada saat musim haji. Kita pernah dengar namanya haji kosasi. Apa itu? Haji yang ongkosnya dikasih. Haji kosasi, haji yang ongkosnya dikasih. Ada juga namanya haji Hasan. Sebutannya haji Hasan. Kenapa? Dia berangkat hajinya atas hasil warisan dari orang tuanya. Kemudian haji Abidin, haji yang biayanya ditanggung dinas. Haji atas biaya dinas. Kemudian ada namanya juga haji Mansur. Apa itu haji Mansur? Haji yang berangkatnya karena rumahnya atau halamannya kena gusur. Jadi karena kena gusur uangnya banyak, kemudian dia berangkat haji. Ada juga haji Halimah. Dia berangkat baru sampai Halim, kemudian dia balik lagi ke rumah. Itu belum haji. Gitu ya. Kemudian juga ada namanya haji Tomat. Haji berangkat dia tobat, pulang kumat, yaitu nauzubillah min dzalik, ya, jangan jadi haji tomat. Nah itu banyak sekali teman-teman. Itu banyak sekali, dan itulah caranya Allah memberangkatkan kita bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah haji. Nah kemudian juga kita pernah mendengar guru-guru kita, para kiai, para ustadz, pada saat di tabligh akbar, diskusi ataupun pengajian atau tausiah, ada yang mengatakan kalau bapak ibu pengen haji, pengen umroh, baca banyak-banyak surat Al-Waqiah. Nah, kalau surat Al-Waqiah belum juga berangkat, baca, tambahin surat Al-Hajj. Kalau nggak berangkat juga pakai surat Tanah. Nah itu pasti berangkat. Tapi teman-teman yang sekalian rahmati Allah, yang saya ingin share kepada teman-teman bukan itu. Bukan yang saya sebutkan di atas tadi, tapi ini adalah tips karena kita memang benar-benar meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, kedekatan kita kepada Allah dan ikhtiar kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama teman-teman, tips yang pertama adalah
Niat. Niat harus ada. Niatnya harus kuat. Nggak boleh goyah, nggak boleh berubah-ubah. Nah ini teman-teman, kadang Pak Ustadz, saya pengen haji. Kalau niat sih sudah ada Pak Ustadz di hati. Niat saya sudah ada Pak Ustadz di hati. Teman-teman, niat itu tidak hanya di hati. Kalau masih di dalam hati, itu namanya azam. Ya, kalau kita coba lihat, definisi niat adalah melakukan sesuatu yang kemudian diiringi dengan sebuah perbuatan. Jadi kalau tanya, mau haji nggak? Mau lah, udah ada niat. Sudah Pak Ustadz, kalau niat mah sudah di dalam hati. Nah, itu belum niat, itu azam teman-teman. Ya, jadi beda. Karena definisi niat adalah melakukan sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Nah, konkretnya bagaimana nih Pak Ustadz? Kalau teman-teman ingin niat, maka teman-teman bisa yang pertama dengan membuka tabungan haji. Ya, buka tabungan haji. Sekarang udah banyak. Tabungan banyak. Nah, kalau memang ribet untuk tabungan haji, teman-teman bikin celengan sendiri. Bisa dari kaleng, bisa dari galon, bisa dari macam-macam lah, bambu dan sebagainya. Setiap teman-teman, bapak ibu mau memasukkan uang ke dalam celengan itu, baca Bismillahirrahmanirrahim, ini buat naik haji. Celengannya tulisin ONH, buat naik haji, ongkos naik haji. Jadi setiap itu teman-teman masukkan uang itu sedikit demi sedikit. Boleh 10.000, ya jangan 10.000 lah ya, 20.000, 50.000, tergantung kemampuan kita teman-teman. Ya, itu niat. Artinya kita sudah ada dalam hati yang kemudian diwujudkan dalam perbuatan. Nah ini teman-teman, jadi beda gitu kan. Jadi pas masukin bilang, saya ingin naik haji, masukin Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Nah itu niat. Jadi kalau masih di dalam hati itu azam teman-teman, azam. Maka keluarkan agar itu menjadi sebuah niat. Inamal a'malu biniat, maka niatnya kudu kuat dari perbuatan tadi. Buka tabungan haji. Kalau ribet, buka tabungan, ya, buka tabungan di rumah, celengan, tulisi ONH. Begitu seterusnya. Setiap masukin Bismillahirrahmanirrahim, ini buat haji. Itu teman-teman. Nah itu yang pertama, niat ya, niat. Yang kedua, teman-teman sekalian rahmati Allah, manfaatkan waktu-waktu yang ijabah, waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu ijabah itu ada harian. Harian itu kapan? Contoh, saya ambil contoh sepertiga malam nih teman-teman. Sepertiga malam bangun, minta sama Allah, ya Allah, hamba pengen berangkat menunaikan ibadah haji. Sepertiga malam, manfaatkan gitu. Kemudian ada juga mingguan. Kapan itu? Hari Jumat. Apalagi pada saat khatib naik mimbar, kemudian menyampaikan khutbahnya, kemudian khatib duduk. Nah, duduk di antara dua khutbah, teman-teman bisa berdoa. Itu yang saya lakukan juga ketika saya belum berangkat menunaikan ibadah haji. Saya minta sama Allah, ya Allah, izin ya Allah, berikan kesempatan hamba untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Dan alhamdulillah, gitu ya teman-teman sekalian, rahmati Allah. Jadi manfaatkan waktu-waktu yang ijabah, yang mustajabah. Kemudian kalau ditanya sama orang, niatnya apa sih? Sampaikan, saya ingin haji. Karena kita tidak tahu doa siapa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua teman-teman, manfaatkan waktu-waktu yang ijabah. Ada harian, ada mingguan, gunakan sebaik mungkin. Yang ketiga teman-teman sekalian rahmati Allah, nih teman-teman mencoba mengamalkan satu amalan yang pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Jadi yang ketiga adalah amalkan satu amalan yang memang pahalanya seperti haji dan umroh, yang pahalanya bernilai seperti haji dan umroh.
Begitu, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dia melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. 3 kali baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dengan sempurna. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita coba. Ya, jadi barang siapa yang sholat subuhnya berjamaah, kemudian dia lalu duduk berzikir mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, kemudian baginya adalah pahala seperti haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Inilah teman-teman yang disebut dengan, orang sering menyebut dengan sholat isyraq. Kapan itu? Sekitar setombak, tingginya setombak, atau pada saat matahari terbit kira-kira 15 sampai 20 menit. Nah, itulah salat isyraq 2 rakaat. Nah, jadi waktunya sekitar 15 sampai 20 menit. Bila itu teman-teman dilakukan, ada 3 tadi, yaitu niat yang diiringi dengan tadi perbuatan, kemudian yang kedua adalah memanfaatkan waktu-waktu yang ijabah, kemudian yang ketiga melaksanakan, mengamalkan satu amalan yang pahalanya senilai dengan pahala haji dan umroh, maka sebetulnya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semuanya, Anda telah menjadi seorang haji. Tinggal menunggu kapan Anda akan berangkat. Jadi sekali lagi, jika amalan 3 tips tadi dilaksanakan, maka teman-teman sudah berarti menjadi seorang haji, dan tinggal kapan Allah akan panggil teman-teman untuk berangkat menuju Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Percaya, insya Allah itulah yang Al-Fakir lakukan. Saya berbagi tips dan alhamdulillah Allah tidak hanya berikan haji sekali, tapi alhamdulillah berulang-ulang. Maka 3 tips ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang ini bermanfaat untuk memotivasi saudara-saudara kita, jamaah-jamaah kita, yuk sebarkan. Insya Allah ini akan menjadi amal kebaikan buat kita, menjadi amal jariah buat kita, dan insya Allah juga mempercepat keberangkatan pelaksanaan ibadah haji kita. Amin ya rabbal alamin. Yuk teman-teman, mari kita daftar, kita action, dan biarkan Allah yang mengatur cara kita berangkat. Bagaimana Allah mengaturnya untuk keberangkatan kita ibadah haji di tahun yang akan datang. Allahumma balighna Makkah wal Madinah wal Arafah warzuqna al-hajjal mabrur wardu'ana waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, jangan lupa subscribe channel YouTube Fauzi Ihsan untuk menikmati video-video dakwah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya Fauzi Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.